Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Rida. Selamat malam juga, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat, Bu Rida. Cuma memang ada sedikit permasalahan yang terasa mengganjal di pikiran saya akhir-akhir ini. Nah, jadi kan kebetulan anak-anak di sekolah saya ini sebagian besar itu anak-anaknya adalah berasal dari keluarga broken home 80% ya Bu ya. Jadi mereka dari rumah itu sudah kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Ada yang orang tuanya sudah bercerai, ada yang salah satu orang tuanya sudah meninggal, ada yang tinggal bersama kakek atau neneknya. Nah, salah satu penyebab anak-anak ini bermasalah di sekolah karena keadaan di rumahnya tadi. Jadi pengaruhnya ini terhadap semangat dan minat belajar anak, Bu. Kalau di sekolah itu biasanya anak-anak tidak terlalu bersemangat, bahkan cenderung malas untuk belajar. Ketika saya masuk kelas, gimana nih, kata saya, kita mau belajar sekian JP. Biasanya kan kalau jam saya itu ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Tergantung pembagian jadwal saat itu. Jadi mereka itu karena tidak semangat ya Bu ya, jadi biasanya ingin cepat-cepat selesai. Nah, ingin cepat-cepat selesai itu selalu menanyakan, ini sudah jam berapa Bu? Ini sudah jam berapa, Bu? Saya mau istirahat. Saya sudah capek belajarnya, Bu. Nah, jadi karena masalah itu saya merasa kurang nyaman ketika mengajar di kelas karena anak ini selalu bertanya. Lebih suka bertanya kapan waktu istirahat dibandingkan semangatnya untuk belajar, Bu Rida. Oh iya, Bu. Menurut Ibu, apa yang ingin Ibu hasilkan dari coaching kita hari ini, Bu? Harapan saya dengan adanya kegiatan coaching kita malam ini, saya bisa membangun semangat dan menumbuhkan semangat belajar anak, menumbuhkan kembali Bu Rida. Jadi saya rasakan ini masih sangat kurang sekali minat dan semangat belajar anak-anak di sekolah. Karena tujuan mereka ke sekolah kan belajar ya Bu ya, sedangkan semangatnya itu cenderung sangat rendah. Jadi hal itu yang menyebabkan dampaknya nanti terhadap berbagai hal, terutama nilai mereka. Semangatnya saja sudah tidak ada, bagaimana dengan nilai-nilainya ketika dia mengerjakan tugas. Nah, harapan saya tadi dengan adanya kegiatan kita malam ini, saya bisa menumbuhkan lagi, menambah semangat dan minat anak untuk belajar. Luar biasa sekali, Bu. Kalau menurut Ibu, ukuran keberhasilan ini tadi berarti dapat menumbuhkan semangat belajar dan minat belajar anak murid tadi ya, Bu ya? Ya, Bu Rida, betul sekali. Jadi kita fokusnya ke bagian memperdalam atau menumbuhkan. Iya. Menurut Bu Maya, agenda yang ingin kita diskusikan ini, Bu, seperti apa, Bu? Kita akan membahas hal apa saja? Ya, jadi harapan saya dalam kegiatan coaching kita malam ini, saya bisa menemukan penyebab atau masalah-masalah apa saja yang membuat anak-anak di sekolah saya menjadi malas belajar. Kemudian harapan saya bisa mengantisipasi dan meminimalisir kendala-kendala yang ada sehingga tadi minat dan semangat belajar anak lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya yang sangat rendah, Bu Rida. Itu yang saya harapkan. Iya, Bu. Setelah saya mendengarkan
tujuan coaching kita hari ini tadi, Ibu Maya mau menumbuhkan semangat belajar dan minat belajar murid kan Bu ya, karena mereka itu banyak terkendala atau dari broken home. Benar seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Rida. Bu Maya, apa yang paling penting dalam melakukan kesempatan untuk mencapai menumbuhkan semangat belajar murid tadi? Kesempatan apa yang bisa Ibu lakukan? Atau kelebihan yang akan kelebihan yang di diri Ibu itu punya untuk Ibu lakukan sehingga murid tadi akan bersemangat dalam belajarnya, Bu? Oh iya Bu, jadi menurut saya kelebihan atau potensi yang saya miliki yang dapat membantu anak-anak menumbuhkan semangat belajarnya adalah keteguhan diri saya, kemudian keinginan untuk terus belajar. Jadi saya belajar berbagai banyak hal. Kebetulan kita juga sedang berada di kegiatan calon guru penggerak setelah saya mempelajari 2 modul sebelumnya terkait rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid ya Bu Rida. Jadi di sana saya sudah mempraktekkan dan menerapkan RPP yang sesuai dengan kebutuhan murid tadi. Jadi yang awalnya semangat anak-anak kurang terlihat, dengan saya melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid tadi, mereka melakukan apa yang mereka senangi sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan potensi mereka. Itu mereka terlihat jauh lebih bersemangat, Bu Rida. Jadi di sini yang saya gunakan adalah kemauan diri saya yang kuat untuk terus memotivasi anak-anak untuk mau terus belajar. Saya menularkan hal tersebut kepada anak-anak, apa yang ada di dalam diri saya, perasaan saya yang kuat untuk terus belajar juga saya tularkan kepada anak-anak. Caranya tadi dengan memfasilitasi mereka sesuai dengan kebutuhan murid. Setelah saya dengarkan tadi kelebihan Ibu Maya sebagai guru tadi, Ibu mempunyai keteguhan hati, kemauan yang keras kan ya Bu ya, dan mengaitkan kebutuhan belajar, kesiapan belajar murid tadi. Nah, dalam melakukan peluang atau kelebihan yang Ibu gunakan tadi terhadap menumbuhkan minat belajar murid, apa hambatan atau tantangan dalam melakukan tujuan kita ini? Ada tantangannya, Bu? Oh ya, hambatan dan tantangannya ya, Bu. Iya, jadi Bu, terkadang anak-anak itu kenapa semangatnya sangat menurun, sangat dipengaruhi oleh berbagai hal ya Bu. Selain tadi bisa jadi faktor dari luar dirinya seperti keadaan lingkungan keluarganya saat itu, jadi sangat mempengaruhi psikologis anak saat ke sekolah. Jadi bisa jadi ketika tadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menarik perhatian anak di kelas dengan cara tadi melalui pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, tapi kembali lagi ketika di dalam diri mereka belum tumbuh minat dan semangat yang tinggi, misalnya tadi dipengaruhi karena dari rumah ada masalah keluarga, atau bisa jadi juga terkadang masalah yang lainnya ya Bu. Jadi kadang anak itu bisa terbawa ketika di sekolah. Nah itu salah satu faktor penghambatnya. Jadi kalaupun tadi saya sudah berusaha sebagai guru semaksimal mungkin
dengan cara memenuhi kebutuhan belajar mereka, tapi di sisi lain faktor luar itu tidak dapat saya kendalikan. Iya, Bu. Selain faktor dari lingkungannya, bisa jadi juga faktor dari diri dia sendiri yang memang belum termotivasi sepenuhnya. Jadi kadang saya juga suka bertanya, Bu, kepada siswa-siswa saya di sekolah, apa sih tujuan mereka ke sekolah? Jadi kalau memang anak-anak atau siswa-siswa ini memang niatnya belajar, sebagian besar mereka akan menjawab pertanyaan saya, tentunya niat mereka belajar. Tetapi sebagian lagi memang ada yang mengatakan niatnya ke sekolah itu bukan belajar. Ada yang hanya ingin berteman, ada yang hanya ingin belanja, ada yang memang kebetulan merasa jenuh di rumah. Nah, itu sulit sekali, Bu, kadang-kadang menyadarkan anak ini betapa pentingnya belajar di sekolah untuk proses pendidikannya, untuk masa depannya. Terkadang memang motivasi dalam diri anak itu masih kurang. Karena hambatan Ibu tadi kan berasal dari eksternal juga kan ya Bu ya. Berarti sudah solusi yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi hambatan dari luar tadi, Bu? Oh iya, biasanya kalau saya menemukan hal seperti itu, ketika saya tadi sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, tetapi misalnya masih ada beberapa anak yang terlihat memang kurang antusias, masih kurang semangat, biasanya akan saya dekati dan saya tanyakan, Bu Rida. Jadi saya tanyakan, kenapa kamu terlihat murung, terlihat tidak bersemangat, atau terlihat malas? Dari sana saya gali penyebabnya, alasannya kenapa dia terlihat seperti itu keadaannya. Nah, dari sini biasanya anak-anak ini akan bercerita, Bu Rida, apa masalahnya, apa kendalanya, sehingga dia tidak bersemangat saat mengikuti pembelajaran. Kalau dari skala 1 sampai 10 ya, Bu, ya. Di skala berapa Ibu Maya berada dalam usaha untuk mencapai tujuan, yakni menumbuhkan semangat belajar murid tadi? Ya, jadi dari skala 1 sampai 10 ya, Bu Rida. Saat Ya, Bu. ini posisi saya ada di posisi 7, Bu Rida. Jadi saya sudah berusaha tadi dengan segenap kemampuan saya, tapi ada beberapa hal yang memang di luar kendali saya tadi ya, Bu Rida, terutama Ya, Bu. dari dalam diri anak ataupun faktor luar. Nah, menurut saya hal ini memang bukan sedikit sulit, tapi sulit dikendalikan ketika memang ada faktor luar yang mempengaruhinya. Itu yang sulit. Kan Bu ya, pasti harapannya kita tuh meningkat Bu. Bisa meningkat ke Iya. 8, ke 9, ke 10. Menurut Ibu, Ibu tuh mau meningkatnya ke skala ke berapa Bu? Dan gambarannya anak tuh bisa seperti apa Bu? Indikatornya. Iya. Jadi kalau harapan saya saat ini saya berada di posisi 7, selanjutnya saya bisa sampai paling tidak di posisi 9. Saya belum berani menaruh angka 10. Jadi kenapa saya meletakkan di posisi 9? Harapan saya setelah saya tadi menggali permasalahan yang ada pada anak, tentunya penyebab-penyebab anak kenapa dia terlihat tidak semangat, minat belajarnya kurang. Jadi saya akan belajar lagi untuk menggali lebih dalam kepada siswa-siswa saya, apa saja yang menghambat mereka, apa saja yang menghambat mereka dalam menumbuhkan minat atau semangat tadi ya Bu ya. Jadi saya tanyakan, kenapa selalu tidak semangat? Kenapa selalu tidak antusias? Saya akan coba gali. Kalau saya bisa bantu, saya akan bantu anak tersebut agar bisa menemukan solusinya, agar dia bisa tetap fokus ketika di sekolah, agar tidak mencampur adukan masalahnya ketika di sekolah dan masalah di luar sekolah, Bu. Jadi saya akan berusaha
meminimalisir hal tersebut agar anak-anak di sekolah saya, siswa-siswa saya bisa membedakan ketika berada di sekolah berarti memang tujuan mereka adalah belajar. Harapan saya mereka bisa tidak mencampur adukan urusan belajar di sekolah dengan urusan di luar atau urusan pribadinya. Begitu, Bu Rida. Nah, mantap sekali, Bu. Nah, Ibu Maya, rencana Ibu dalam melakukan strategi, Bu? Strategi apa, Bu? Rencananya, Bu? Yang akan dilakukan untuk mencapai belajar murid itu meningkat, Bu. Supaya murid tadi jadi bersemangat, dia tidak menjadi berkeluh kesah dalam belajarnya. Ya, jadi saat ini rencana yang akan saya lakukan tentunya terus untuk memperbaiki proses belajar mengajar saya, proses KBM-nya dengan proses kegiatan belajar mengajar yang bervariasi. Jadi hal ini untuk meminimalisir kebosanan atau kejenuhan yang ada pada anak. Tentunya Ya, berarti saya sebagai guru di sini harus bekerja lebih ekstra keras ya, Bu. Itu kan faktor dari saya tadi. Kemudian rencana selanjutnya kalau memang saya sudah berusaha tadi meningkatkan proses pembelajaran di kelas dengan usaha saya tadi, jika ditemukan kendala-kendala di luar hal tersebut seperti kendalanya dari dalam diri anak atau dipengaruhi lingkungannya, saya akan coba menggali masalah tersebut dan membantu mereka mengatasi masalahnya. Jadi agar tadi mereka tetap semangat ketika di sekolah, bisa melupakan sejenak permasalahan di luar, dan tetap fokus ketika berada di kelas, terutama saat pembelajaran berlangsung. Nah, kalau indikator keberhasilannya, Bu, atau tolak ukur sukses dari rencana aksi Ibu ini, kira-kira apa ya, Bu? Ya, kalau indikator keberhasilannya tentunya ketika pertama ketika saya masuk, mereka sudah menunggu saya di dalam kelas ya, Bu. Menurut saya itu salah satu faktor indikator keberhasilan. Tentunya berarti pelajaran saya atau saya pribadi tadi ditunggu anak-anak di kelas. Kemudian indikator keberhasilan yang kedua, anak-anak tidak lagi tadi menanyakan sudah jam berapa, Bu? Kapan selesainya pembelajaran ini? Harapan saya tidak ada lagi kalimat-kalimat pertanyaan yang menunjukkan kejenuhan atau kebosanan dari anak. Itu indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga, sedikit banyaknya menurut saya anak-anak di kelas itu pasti akan lebih aktif ketika minat dan semangatnya itu tumbuh. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, di kelas itu lebih dari 50% anak-anak yang aktif, baik dalam kegiatan diskusi, bertanya, menjawab, itu lebih dari 50%. Itu sudah indikator keberhasilan yang ketiga menurut saya, Bu Rida. Nah, Ya, Bu. betul, ada 3 indikator. Bagus sekali, Bu, indikatornya. Jadi bisa mengukur ya, Bu, ya, keberhasilannya. Tidak Iya, bingung Bu lagi. Rida. Bagaimana Ibu Maya mengantisipasi hambatan, Bu? Kalau di tengah-tengah aksi ini nanti, Bu, ada hambatan. Oh iya, betul sekali. Biasanya yang namanya rencana itu ada hambatannya ya Bu Rida. Jadi Iya. kalau misalnya di tengah rencana saya ini terdapat hambatan, saya akan mengantisipasinya dengan cara tentunya karena ini berkaitan langsung dengan anak-anak tadi terkait dengan semangat dan minat belajarnya, saya mengantisipasi agar anak-anak ini bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun tadi semangat dan minatnya saat itu, dia tetap
bisa belajar di kelas. Sekalipun saat itu mungkin minat dan semangat belajarnya belum bisa ditumbuhkan dengan maksimal. Karena saat itu memang kegiatan belajar mengajar, tentunya saya sebagai guru harus tetap mempertahankan bagaimana caranya agar anak-anak ini tetap berada di kelas dan tetap mendapatkan haknya, hak belajarnya. Jadi walaupun tadi misalnya di kemudian hari ternyata anak-anak ini memang minat dan semangat belajarnya itu masih cenderung rendah, saya akan tetap berusaha memberikan yang terbaik cara antisipasi saya tadi. Jadi saya tetap berpikir positif bahwa ini semua adalah proses, sekalipun minat dan belajar anak belum terlihat perubahannya, saya akan melakukan perubahan-perubahan dalam kegiatan belajar mengajar saya atau dengan tadi variasi. Nah, seperti itu Bu Rida. Nah, karena Ibu sudah melakukan planning atau rencana-rencana dalam proses coaching kita ini, berarti punya bisa dilaksanakan ya Bu ya? Bisa dilakukan aksinya ya Bu Maya ya? Iya Bu Rida. Siapa yang dapat membantu Ibu atau mengawasi dalam pelaksanaan aksi Ibu ini supaya aksi yang Ibu lakukan yang sudah Ibu rencanakan tadi dapat berhasil, Bu? Siapa saja yang dapat membantu Ibu? Yang dapat membantu saya dalam melaksanakan aksi ini tentunya seluruh warga sekolah yang ada di masyarakat, mulai yang ada di sekolah, mohon maaf Bu Rida, yang ada di sekolah, mulai dari rekan sejawat, kepala sekolah, hingga siswa itu sendiri. Jadi semuanya berperan penting. Bukan hanya saya sendiri sebagai guru, tapi juga guru-guru yang lain, kemudian andil dari kepala sekolah, begitu juga dari siswa itu sendiri. Jadi kalau yang terlibat secara langsung, itu adalah rekan sejawat, karena yang mengajar adalah rekan sejawat saya sebagai guru-guru. Berarti Ibu Maya ini sudah berkonsultasi dengan rekan sejawat, berkolaborasi ya Bu ya? Sudah. Iya Bu, betul sekali. Bagaimana tanggapan mereka Bu? Kak, melihat proses cara Ibu menumbuhkan semangat dan minat belajar ini Bu? Bagaimana respon mereka, Bu? Tentunya tanggapan dari rekan sejawat saya ya, Bu Rida? Iya, Bu. Iya. Tentunya tanggapan mereka senang, bahkan tertarik dengan apa yang saya lakukan, Bu Rida. Jadi mereka juga ikut bertanya, bagaimana agar hal yang sama dirasakan oleh mereka, agar anak-anak ini juga semangat dalam belajar. Jadi mereka sering juga bertanya dan kami saling sharing, saling berkonsultasi satu sama lain untuk mengatasi masalah ini. Jadi mereka sangat antusias dan tertarik. Kalau semuanya berkolaborasi pasti menyenangkan ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Kalau komitmen keyakinan yang Ibu buat untuk menjalankan rencana aksi Ibu ini apa kira-kira Bu ya? Komitmen Ibu atau apa Bu, bisa diulang? Komitmen atau keyakinan apa yang Ibu buat untuk menjalankan rencana aksi ini? Oh iya, komitmen atau keyakinan yang saya buat. Jadi komitmen atau keyakinan yang saya buat, saya harus bisa tadi menumbuhkan KBM yang menyenangkan bagi siswa di kelas. Jadi saya berkomitmen untuk selalu memberikan KBM yang bervariatif. Berarti dalam setiap pertemuan saya harus membuat bagaimana caranya agar KBM tersebut menarik perhatian siswa. Itu yang menjadi komitmen atau keyakinan saya bahwa suatu saat minat belajar dan semangat siswa-siswa ini akan semakin tumbuh. Nah,
Ibu Maya akan melaksanakan aksi ini atau tindak lanjut terhadap wacana coaching kita hari ini, Bu? Kapan, Bu? Kapan Ibu Maya akan melaksanakan aksi rencana dari proses coaching ini, Bu? Aksi rencana ini akan saya kerjakan atau saya laksanakan mulai dari pekan ini, Bu Rida. Jadi di minggu ini saya akan mengerjakan. Oh, minggu ini. Berarti minggu ini sangat sibuk sekali ya, Bu ya, karena sudah dijadwalkan Ibu untuk melaksanakan aksi. Iya, Bu, betul sekali. Berapa jangka waktunya, Bu, dalam melaksanakan aksi tindak lanjut ini, Bu? Untuk jangka waktunya, saya memperkirakan saya akan menaruh target 6 bulan, Bu Rida. Jadi 1 semester ya, Bu ya? Iya, 1 semester. Nah, setelah mendengar apa yang Ibu katakan tadi, bahwa Ibu akan berusaha menumbuhkan semangat belajar dan minat belajar murid dengan proses pembelajaran yang menyenangkan tadi ya, Bu ya. Semoga dengan langkah-langkah yang Ibu rencanakan tadi dapat berhasil ya, Bu ya. Amin. Harapannya dapat membuat murid-murid tidak akan jenuh atau bosan dalam pembelajaran bersama Ibu Maya. Iya, betul sekali, Bu. Mungkin ini saja, Bu. Terima kasih banyak, Bu, terhadap proses coaching kita hari ini. Jangan lupa dikabari, Bu. Siap, Bu Rida. Saya juga terima kasih banyak ini sudah mau didengarkan keluh kesah saya hari ini. Mantap sekali, Bu. Tujuannya Ibu ingin menambah minat belajar muridnya tadi. Iya, sekarang Bu, kita putar sebaliknya, Kak, Bu. Oh iya, selanjutnya saya yang jadi coach ya, Bu. Iya, Bu. Sudah siap, Bu Rida? Bentar, Bu, saya lupa menanyakan. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan proses coaching ini, Bu? Oh iya, jadi perasaan saya setelah melakukan percakapan coaching malam ini tentunya sangat senang karena saya bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di hati saya ya, Bu. Jadi yang awalnya tadi kurang terpikirkan, bagaimana nih caranya supaya bisa mengatasi masalah yang ada, bagaimana sih menumbuhkan minat dan semangat belajar anak. Ternyata setelah kita bercakap-cakap tadi, Bu, saya menemukan ide-ide baru. Jadi saya tadi terpikir, kenapa saya tidak melakukan kegiatan belajar mengajar yang bervariatif saja setiap harinya agar anak-anak tidak bosan. Nah, itu terpikir saat kita melakukan percakapan coaching, Bu. Sebelumnya saya belum berpikir ke arah sana. Menurut saya bukan salah satu penyebab utama, tapi ternyata setelah digali lebih dalam, ini sangat berpengaruh besar nanti terhadap minat dan semangat belajar anak. Karena tentunya ketika keadaan belajarnya menyenangkan, mereka jadi lebih tertarik. Alhamdulillah ya, Bu ya, setelah kita bercengkrama, Ibu sendiri dapat menemukan pencerahan terkait permasalahan semangat dan belajar murid tadi. Itu saja, Bu, refleksi dari saya, Bu. Iya. Terima kasih banyak, Bu Rida. Ya, Bu, terima kasih kembali juga, Bu.